Suara Sri Gonco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Kembali lagi dengan saya Riza Anugrah selaku host di Suara Sri Gonco. Satu suara seribu makna. Pada kesempatan kali ini di podcast kami mengangkat tema sinergi desa kolaborasi ideal antara BPD dan pemerintahan desa. Sesuai tema, kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu yang berperan penting juga di Desa Srigonco untuk membangun Desa Srigonco. Selamat datang Bapak Sutikno. Terima kasih. Beliau adalah ketua dari BPD. Bukan begitu ya Bapak? Siap. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik? Baik, sehat. Alhamdulillah. Saya juga baik Bapak. Ya. Nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan Bapak, tentunya tentang BPD itu apa, itu sendiri, dan kolaborasi antara BPD dan perangkat desa. Boleh? Boleh ya Pak? Boleh. Oh, sangat boleh. Oke Pak, pertama mungkin masyarakat yang berkecimpung di politik sebagian besar sudah mengetahui BPD itu apa. Nah mungkin yang tidak berkecimpung pasti akan bertanya BPD ini apa sih? Monggo Bapak bisa dijelaskan secara garis besar itu BPD apa dan peran di dalam pembangunan desa itu seperti apa? Monggo Bapak. Baik. Terima kasih Mbak Risa. Selamat malam. Halo. Sehat ya? Sehat. Sebelumnya juga terima kasih untuk semua warga Srigonco terutama ya, karena saya adalah BPD Srigonco. Semoga tetap semangat. Insya Allah masyarakat Srigonco pasti semangat Ya. Bapak. Jadi sesuai pertanyaan dari Mbak Risa, bahwa BPD adalah mitra kepala desa. Artinya di sini adalah mitra kerja. Dulu awal-awal lahirnya, maksud saya itu munculnya BPD itu adalah Badan Perwakilan Desa, di mana dari sekian masyarakat desa itu dipilih melalui pemilihan, ditentukan beberapa sesuai dengan jumlah penduduk Badan Perwakilan Desa. Kemudian ada peraturan baru yang menyesuaikan BPD itu menjadi Badan Permusyawaratan Desa, itu sebagai mitra kepala desa dalam melaksanakan program-program pembangunan di desa. Saya kira itu untuk sementara BPD seperti itu. Kalau tugas utamanya Pak, itu BPD itu sebagai mitra dari kepala desa maupun perangkat desa itu sebagai apa? Jadi BPD tugasnya adalah sebagai penyambung aspirasi masyarakat desa, kemudian bersama kepala desa membuat peraturan desa, itu bisa inisiatifnya dari BPD juga bisa, dari kepala desa juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengawasan, itu di mana mengawasi kinerja pemerintah desa. Itu salah satu tugas pokok dan fungsinya. Berarti di dalam BPD ini membuat aturan atau perundang-undangan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat tadi, atau dibuat sendiri oleh BPD dan perangkat desa atau dari masyarakat? Ya, bisa dari aspirasi masyarakat ataupun juga dari bagaimana perkembangan di desa, apa-apa yang perlu dibikin peraturan itu bisa dibikin perdes. Salah satunya juga adalah perdes tentang APBDes, dan perdes itu bisa bermacam-macam, tentang lingkungan, tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Berarti sesuai kondisi ya Pak? Betul. Dan pastinya undang-undangan dan peraturan itu hasil musyawarah. Ya. Jadi Oke. Makasih ya. Monggo Bapak, biar kita tidak tegang ya untuk berbicara, siap. jadi diselingi dengan kopi. Oke.
Terima kasih. Atau bisa diseruput dulu atau kita lanjut dulu? Boleh lanjut dulu. Oke, siap Bapak. Karena tadi BPD itu sebagai mitra dari perangkat desa, untuk saat ini kolaborasi nyata dari BPD dengan perangkat desa itu apa? Kolaborasi ya jelas itu sangat penting antara kepala desa, antara BPD dan kepala desa. Jadi pertama bagaimanapun harus mempunyai visi yang sama tentang arah pembangunan desanya. Jadi antara BPD dan kepala desa itu kalau sampai terjadi tidak satu arah, satu tujuan, nanti pembangunan di desa jelas akan terhambat. Kolaborasi nyata yang jelas untuk pembangunan desa yang mulai sejak awal dari RPJMDes, kemudian ke RKPDes, di mana di situ BPD selalu berperan penting. Yang mana RPJMDes itu adalah walaupun itu yang menyusun tim dari desa, bagaimana tetap BPD nanti selalu berperan di situ. Memastikan bahwa termasuk RKPDes itu tidak menyimpang dari RPJMDes. Di mana RPJMDes adalah rencana pembangunan jangka menengah selama 6 tahun selama kepala desa menjabat, kalau sekarang 8 tahun ya. Ya. Kemudian RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes yang telah disusun oleh kepala desa, tim dari pemerintah desa sejak maksimal 3 bulan sejak kepala desa menjabat. Karena RKPDes adalah rencana kerja pemerintah desa selama 1 tahun, adalah penjabaran dari RPJMDes selama menjabat, selama kepala desa menjabat. Dijabarkan lagi ya Pak? Iya, jadi kalau RPJMDes itu adalah jangka menengah untuk pembangunan desa selama kepala desa itu menjabat, tapi untuk RKPDes adalah per tahun. Jadi tahun ini, tahun pertama mau apa yang akan dibangun, tahun kedua apa yang akan dibangun, dan selanjutnya. Seperti itu. Berarti di dalamnya nanti BPD ikut peran untuk mengatur itu ya Pak? Iya, selalu berperan aktif, termasuk menetapkan RPJMDes, kemudian menetapkan juga RKPDes dalam musyawarah desa, seperti itu. Nah ini Pak, karena kolaborasi sudah terjadi, pastinya di dalam perjalanan punya tantangan terbesar. Nah ini saya ingin tahu nih Pak, selama ini tantangan terbesar dari BPD kolaborasi dengan perangkat desa itu seperti apa? Iya, tantangan pasti ada. Nah, terutama untuk ya namanya apa ya, dua institusi yang sebenarnya harus menjadi satu. Ya, maka kadang terjadi ketidaksinkronan antara visi dari BPD dan visi dari kepala desa. Tapi bagaimanapun itu harus tetap berjalan. Sebisa mungkin harus tetap disamakan menjadi satu visi. Karena yang kita sebenarnya visi BPD sama visi kepala desa adalah outputnya kan untuk pembangunan desa. Nah, kalau sampai terjadi antara BPD dan kepala desa itu tidak satu visi, artinya tidak jalan, nanti ya pembangunan yang jelas akan terhambat dan nanti akan berpengaruh pada perkembangan desa. Itu. Jadi kami tidak ya itulah tantangan tantangan pasti ya? Ada. Cuma kita harus apa ya? Jadi kita harus menumpulkan atau apa? Artinya apa? Menumpulkan ego kita masing-masing sehingga kita berpikir lebih luas untuk ya, jadi menekankan ego masing-masing, ya, jadi untuk mencapai tujuan ya itu untuk membangun desa. Ya kalau tantangan
ya hampir semuanya pasti ada lah. Berarti tantangan terbesar dari BPD ini menyatukan Iya, ego ini iya. ya, Pak. Terus ini ada pasti kan dari tantangan tadi itu cara untuk komunikasi atau koordinasi sesama BPD dengan perangkat desa ini seperti apa? Apa harus kumpul dengan ngopi atau memang harus musyawarah yang formal atau non formal itu gimana? Jadi ingat kopi saya. Iya, Kopi monggo dulu ya. Bapak sambil ngopi. Maaf ya. Oh, monggo Bapak. Nanti kalau kurang manis bisa ditambahin gulanya ya, Mbak. Sudah terlalu manis kok. Kembali ke pokok ya. Ya, cara komunikasi atau Eh, koordinasi antara BPD. Koordinasi antara BPD dan kepala desa itu sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya kalau kita saling bisa menekan ego masing-masing. Karena apa? BPD dan kepala desa itu sudah punya koridor masing-masing. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk BPD, dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk kepala desa. Dan andaikan kita sudah bisa berjalan pada koridor masing-masing, setelah koordinasi juga akan fine-fine aja. Kemudian itu untuk melalui jalur formal. Kemudian untuk yang di luar tag, artinya di luar kegiatan di pemerintahan, ya kita harus secara personal, secara pribadi, ya harus punya komunikasi yang baik, harus punya hubungan yang baik. Kadang cangkruk ngopi-ngopi, Itu perlu ya, Pak? ya perlulah. Ya, karena kalau kita terlalu monoton di jalur pemerintahan gitu kan, jadi kadang jenuh juga. Jadi kita ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, guyon gitu. Tapi biasanya kalau sambil ngopi itu bisa mengeluarkan inspirasi baru Iya, loh, Pak, untuk pembangunan desa juga. jadi dari ngobrol-ngobrol itu kadang malah apa yang di jalur formal itu tidak tersampaikan karena mungkin suasananya lain ya. Kalau di jalur ngopi itu kan santai, jadi kadang malah keluar ide-ide yang bisa dimanfaatkan untuk ya untuk pembangunan desa begitu. Terus bagaimana sih Pak peran BPD memastikan aspirasi dari masyarakat di bawah ini tersampaikan di program-program pembangunan desa? Apa hanya ditampung atau eh, saat musyawarah itu dikeluarkan dan bisa terpakai atau ada yang tidak terpakai? Bagaimana sih peran BPD untuk mengelola Ya. aspirasi? Jadi BPD adalah salah satunya penyambung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Kami menampung, kemudian juga menyampaikan ke pemerintah desa, membahas, kemudian juga mengevaluasi, nah, kemudian juga memastikan bahwa apa yang diaspirasikan atau disampaikan oleh masyarakat itu bisa dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya. Dengan catatan kami tidak juga lepas dari skala prioritas. Jadi untuk aspirasi masyarakat yang masuk prioritas ya bisa dikerjakan dulu. Untuk yang lebih belum terlalu mendesak bisa menjadi prioritas tahun berikutnya. Gitu. Berarti setiap aspirasi dari masyarakat akan dibagi ya Pak, yang urgent sama yang tidak dulu, berarti didahulukan yang urgent dulu. Yeah. Apakah semua aspirasi itu akan digunakan? Atau ada aspirasi yang memang disaring oleh BPD tapi tidak dijalankan? Apakah ada? Ya kami menyaring untuk aspirasi-aspirasi yang urgent tadi. Ya. Kami sampaikan di pemerintah desa, kemudian yang jelas nanti masuk di RKP juga,
terus disesuaikan dan visi misinya kepala desa. Di situ nanti ya kan kalau masyarakat sih maunya semua aspirasi Iya, ditampung ya, dikerjakan, Pak, ya. ditampung Pokoknya ya. saya Tapi mau ini nih nah gitu, iya, mau jadi ini harus maunya tahun ini dikerjakan. gitu kan. Iya, Tapi ya bagaimanapun kan kita terbatas untuk anggaran. anggaran juga. Makanya mana diambil yang prioritas untuk tahun sekarang dan yang masih belum bisa masuk untuk tahun sekarang mungkin bisa untuk prioritas tahun Tahun berikutnya. berikutnya. Itu saya kira. Nah ini Pak, dari aspirasi yang ditampung, itu dampak positif dari masyarakat itu apa? Aspirasi yang ditampung. Ya, dampak positif untuk masyarakat itu yang dirasakan dari masyarakat itu apa? Ya kita kan memang membangun dari aspirasi masyarakat. Artinya mana yang lebih tahu itu kan masyarakat yang membutuhkan. Jadi masyarakat butuh apa? Dan ketika kebutuhan masyarakat itu direalisasikan oleh pemerintah desa, ya jelas Seneng ya Pak? seneng. Pertama seneng, kemudian yang kedua jelas manfaatnya kan nanti juga untuk mereka. Gitu. Berarti kembali lagi dampak positifnya bagi mereka juga ya Pak? Ya. Terus contoh kolaborasi antara BPD dan perangkat desa yang dijadikan inspirasi. Selama ini apa sih kolaborasi BPD nih sama perangkat desa yang benar-benar jadi motivasi, bukan juga untuk Bapak sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Untuk kolaborasi ya secara umum sudah saya sampaikan tadi ya, mulai dari RPJMD sampai yang RKPDes, dan sampai musyawarah desa, sampai evaluasi kinerja kepala desa setiap Tahunnya ya akhir Pak, akhir tahun. tahun. Itu mungkin ada kolaborasi-kolaborasi yang di luar apa ya, di luar rutinitas seperti itu ya. Macam apa kolaborasi tentang budaya dan lain sebagainya. Salah satu di desa Srigonjo ya, khususnya untuk kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa untuk bidang budaya misalnya, adat misalnya, itu yang paling menjadikan inspirasi adalah kemarin kami mengadakan festival budaya tahun kemarin kalau nggak salah ya. Itu adalah hasil kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD BPD. dan hasilnya cukup sukses saya kira. Kemudian juga setiap tahun kami mengadakan acara adat ya di pantai, itu adalah adat peninggalan nenek moyang kita yang dilaksanakan setiap tahun, dan itu cukup menginspirasi karena apa? Untuk wilayah pantai selatan lah, katakan desa Srikonco ya, itu salah satu yang menjadi ikon peringatan adat atau perayaan adat adalah di pantai Pantai dengan Satu Suro. Ya, itu adalah juga hasil kolaborasi antara BPD dengan perangkat desa. Ya jelas. Itulah contoh-contoh salah satu contoh juga mengenai kolaborasi yang ada di desa ini antara BPD dan pemerintah desa. Berarti kolaborasi dengan BPD dengan perangkat desa ini yang menjadi inspirasi di desa lain mungkin ya Pak. Iya. Itu salah satunya di bidang budaya. Budaya berarti tersenggaranya dengan lancar beberapa budaya yang memang di Srigonco harus dilaksanakan setiap tahun dan tetap dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan lancar. Berarti begitu ya Pak. Banyak juga lah yang lainnya untuk yang hal-hal yang menginspirasi ya, untuk desa Srigonco terutama itu adalah semacam kemarin tuh juga Srigonco
berhasil sampai di tingkat nasional juga, Iya. itu adalah Yang sadar hukum itu ya iya, Pak. itu kan juga bagaimanapun itu juga adalah hasil bincang-bincang ya Iya, antara BPD dan pemerintah desa. pemerintah desa. Itu mungkin menjadi inspirasi untuk Di desa siapapun, lain monggo ya Pak. ya. Khususnya kalau di desa Srigonco mungkin sudah tahu nih Pak ya Ya, kolaborasinya mungkin jadi inspirasi itu di desa-desa lain. jadi intinya untuk satu kolaborasi yang baik adalah kita saling menekan ego kita masing-masing untuk menyamakan visi antara pemerintah desa dan BPD. Saya kira itu kuncinya. Kalau antara BPD dan pemerintah desa itu sudah saling saling apa ya, saling mencurigai, saling Jadi mengintip, prasangka buruk nih ya saling Pak. Oh berprasangka BPD ini ada buruk. apa sih? Terus perangkat desa ada Ya apa itu yang nih? jelas akan terganggu lah perjalanan pembangunan di desa. Ya, kinerja ya Pak. Kinerjanya akan terganggu juga. Masalahnya apa yang seharusnya sudah bisa kita jalankan masih mandek di pembahasan. Seperti itu. Dan ini nyambung Pak. Ini pertanyaan selanjutnya ini bagaimana sih cara BPD menjaga profesional tadi itu dengan tetap harmonis dalam bekerja bersama pemerintah desa. Berarti nyambung ini Pak. Iya. Berarti BPD menjaga profesional dengan cara memahami per jobnya BPD bekerja di apa, terus perangkat desa juga bekerja di bidang mana, bagian mana. Saya kira itu. Tuh. Ya kita sudah punya aturan masing-masing lah. Jadi untuk para pihak itu bisa bisa aturannya BPD seperti ini, kan mereka berjalan seperti aturannya. Tidak melenceng berarti terus ya Pak. BPD juga aturannya kepala desa seperti ini, biarkan kepala desa berjalan sesuai aturan. Saya kira itu sudah profesional ya sudah Pak. kita tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling mencurigai, asal kita sudah berjalan di koridor masing-masing, ya udah jalan. Saya kira itu. Tapi dengan satu visi misi ya tadi ya Pak. Dan yang pertama adalah menekan ego untuk menyamakan visi demi yang jelas demi desa demi desa. Demi desanya masing-masing. Kalau untuk saya ya Desa Srigonco lah. Saya juga Pak untuk Desa Srigonco. Karena sudah di penghujung acara nih Pak, ada satu pertanyaan harapan Bapak nih untuk desa sebagai ketua dari BPD itu seperti apa? Harapan kedepannya untuk membangun desa itu seperti apa? Ya kalau saya sebagai ketua BPD ya berharap pembangunan desa ini ya kalau bisa lebih lah. Artinya kita sekarang bisa seperti ini. Untuk besok-besok ya harus lebih lagi ya Pak. Apa yang belum dilaksanakan hari ini mungkin besok bisa dilaksanakan. Intinya berharap bahwa sudahlah, mari kita berjalan seperti apa yang diamanahkan. Jabatan kan amanah ya. Jadi ya udah apa jobnya, apa aturannya kita ikuti aja. Saya kira itu. Kita bekerja menjadi tenang, tidak was-was. Kita sesuai job desk-nya masing-masing. Oke, seperti itu. Dan untuk menjadikan Desa Srigonco lebih maju. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah menyempatkan hadir dan sudah mau ditanya-tanya ya Pak tentang sama-sama. BPD. Mungkin nanti di luar podcast juga saya bisa bertanya-tanya tentang BPD Pak. Boleh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Bu Risa. Sehat selalu. Semoga bisa kita undang lagi ke podcast. Boleh ya Pak? Boleh. Untuk hal-hal yang lain mungkin. Siap. Tunggu Bapak sambil di Terima kasih ya. seruput-seruput kopinya.
Dan alhamdulillah diskusi pada kesempatan ini sudah berakhir. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, siapa yang tak mau desa sendiri maju dan berkembang, tetapi dari itu semua kita perlu peran penting, tidak hanya BPD atau perangkat desa, tapi kita juga harus berperan penting di tiap-tiap lembaga, kolaborasi bersama untuk menyatukan visi dan misi, berjalan sesuai job desk, dan yang saya petik satu kata itu adalah menekankan ego ya Pak. Menekankan ego masing-masing, jadi tidak ada prasangka antara di BPD bekerja sesuai job, perangkat desa juga sesuai berjalan dengan jobnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi, semoga masyarakat Desa Srigonco bisa memetik ilmu dari diskusi kami dan desa-desa lain juga dapat memetik inspirasi dari podcast kami. Terima kasih sekali lagi, saya undur diri. Saya Riza Anugrah selaku host Suara Srigonco, satu suara seribu makna, mengundurkan diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.